Om Swastiastu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan submateri peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Adapun materi yang dipelajari yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Yang kedua, bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam? Dan yang ketiga, bagaimana peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia? Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dan pengertian yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri, mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Sedangkan norma itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dijadikan pedoman tingkah laku. Agar hubungan antara manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka diciptakanlah norma-norma yang mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Terdapat norma yang kekuatannya mengikat lemah, namun ada juga yang kuat mengikatnya. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tingkatan norma cara, yang kedua ada tingkatan norma kebiasaan, yang ketiga ada tingkatan norma tata kelakuan, dan yang keempat ada tingkatan norma adat istiadat. Norma cara. Norma cara merupakan norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi berupa cemoohan, ejekan, ataupun teguran. Contohnya orang yang bersendawa ketika sedang makan, meludah sembarangan tempat, dan membuang sampah sembarangan. Sanksi terhadap tindakan ini umumnya berupa teguran. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, seorang anak ketika berangkat ke sekolah berpamitan kepada orang tua dengan mencium tangan orang tua dan mengucapkan salam. Selanjutnya yaitu mengenai norma tata kelakuan. Norma tata kelakuan adalah aturan yang diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawasan atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Contohnya, larangan mencuri, membunuh, berjudi, dan larangan menggunakan obat-obatan terlarang. Pelanggaran atas tata kelakuan akan diberikan sanksi berat. Yang terakhir yaitu norma adat istiadat. Norma adat istiadat umumnya tidak tertulis, tetapi memiliki sanksi, baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi dapat berupa penolakan dari masyarakat. Contohnya, tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Papua dan Maluku. Tradisi sanksi adalah larangan untuk mengambil hasil alam sebelum waktunya. Jadi, fungsi utama dari lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya.
Lembaga sosial memiliki 5 jenis lembaga sosial. Di antaranya yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik dan hukum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Bagaimana sih peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia? Tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Dari kelima jenis lembaga sosial yang kita bahas tadi, itu memiliki peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kira-kira bagaimana ya peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia? Ayo kita bahas satu persatu bagaimana peranan kelima lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaat sumber daya alam yaitu memberikan kesadaran, menjaga, dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, ada lembaga agama. Lembaga agama berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu ada lembaga politik. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu menjaga keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Yang pertama, keluarga. Keluarga dalam pemanfaatan sumber daya manusia merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Lembaga agama. Peranan lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita. Dan yang keempat, lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Lembaga politik. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu lembaga politik merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Kita akhiri dengan Prama Santi.
Om Santi Santi Santi.